Saya di sini bekerja di 3 tempat Ustadz, dan juga saya berkuliah juga. Saya berjuang untuk menghidupi adik-adik saya dan nenek saya di desa. Saya capek Ustadz. Sebelumnya saya nggak kenapa-napa, tapi akhir-akhir ini saya capek banget. Gak tahu kenapa. Dari pikiran saya, dari tenaga saya merasa capek. Karena saya rasa saya nggak ada yang membantu sama sekali. Saya berjuang sendiri di sini, nggak ada satupun keluarga. Saya berani nekat dari SMA langsung ke sini mencari kerja. Nggak ada namanya orang dalam ataupun apapun itu. Dan juga nenek saya dan adik-adik saya, harapannya cuma saya. Motivasi saya hidup adalah adik-adik saya dan nenek saya. Itu yang menjadikan saya sampai saat ini masih berdiri di sini. Ustadz, yang saya tanyakan adalah bagaimana cara saya untuk menghadapi rasa capek ini. Saya lelah sekali Ustadz. Sebenarnya dulu saya nggak apa-apa, tapi akhir-akhir ini saya rasa saya capek banget. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya bertanya, bagaimana hukumnya Ustadz ketika seorang ibu meninggalkan anaknya, ketiga anaknya, dan saya berjuang sendiri tanpa ada dampingan dari siapapun itu, entah keluarga atau apapun itu, nggak ada Ustadz. Saya real berjuang sendiri. Dan saya ingin bertanya, Ustadz, bagaimana hukum dari seorang ibu yang meninggalkan anaknya dari kecil, dan dengan keadaan nenek yang lumpuh dan juga buta. Saya dari kecil diasuh oleh nenek saya, dan bahkan itu bukan nenek kandung saya, nenek angkat. Dan apakah saya salah ketika saya menganggap bahwa seorang ibu itu udah tidak ada dalam hidup saya? Karena saya rasa ketika saya menganggap ibu saya masih ada, itu menambah penyakit saya, menyambah pikiran saya, dan saya sakit hati Ustaz. Seperti itu. Saya mohon maaf jika kata-kata saya ini tadi atau pertanyaan saya tadi ini terlalu berlebihan, tapi saya berterima kasih juga karena sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Terima kasih banyak Ustaz. Malam ini Mbak Rosita bukan lagi bertanya, tapi ngajarin kepada saya pribadi dan mungkin kita semuanya juga tentang sebuah kesabaran, perjuangan. Mbak Rosita adalah orang yang hebat, Masya Allah. Mbak Rosita tahu nggak ketika Mbak Rosita ngomong kayak gini, kenapa semua teman-teman ini bertepuk tangan? Kalau manusia aja yang perasaannya terbatas bisa begitu respect sama Mbak Rosita, saya membayangkan sebanyak apa ya malaikat yang setiap hari itu mendoakan Mbak Rosita. Ini yang kelihatan ya manusia ya, kan kita tepuk tangan bagian dari cara kita memberi semangat, respect dan mendukung gitu kan. Support kita bentuknya tepuk tangan. Malaikat mensupport Mbak Rosita itu dengan mendoakan Mbak Rosita siang dan malam loh. Dan jumlahnya lebih banyak daripada kita pada malam ini. Ini sebagai bukti, orang aja dengar cerita Mbak Rosita itu baru dengar, nggak ngelihat langsung. Malaikat nggak ngelihat ya. Orang aja dengar cerita Mbak Rosita yang cuma sebentar, itu tuh respect dan support. Gimana malaikat yang menyaksikan itu siang dan malam? Pasti Mbak Rosita itu kemana-mana didoakan malaikat. Ini adalah sebuah berita gembira yang saya ingin sampaikan ke Mbak Rosita, yang bukan sekedar membesarkan hati, tapi itu insya Allah menjadi sebuah fakta. Karena malaikat itu menyertai orang-orang soleh, orang-orang tangguh, orang-orang yang mengambil banyak tanggung jawab, dan itu yang sedang Mbak Rosita alami.
Semoga Mbak Rosita tidak merasa sendiri karena para malaikat itu terus mendoakan Mbak Rosita. Allah membanggakan Mbak Rosita selama Mbak Rosita masih istiqomah. Kemudian Mbak Rosita yang dirahmati Allah SWT, anak pertama itu memang spesial. Walaupun anak kedua, yang ketiga dan seterusnya juga spesial ya. Tapi maksudnya anak pertama itu emang beda. Anak pertama, saya juga anak pertama, makanya mungkin karena saya anak pertama saya kayak ngerasa spesial aja gitu kali ya. Karena rata-rata anak pertama, saya juga dari keluarga yang miskin, memang diberikan amanah gitu Mbak Rosita. Mungkin bedanya Mbak Rosita sebagai perempuan yang harusnya memang dinafkahi kan. Kalau saya sebagai laki-laki ya memang harus mengambil tanggung jawab. Mbak Rosita istiqomah, ikhlas, sabar, suatu saat Mbak Rosita akan melihat hasilnya dahsyat. Bentuknya macam-macam. Bisa jadi hari ini Mbak Rosita mengambil tanggung jawab keluarga, suatu saat Allah akan mengutus orang laki-laki yang paling bertanggung jawab untuk mengambil tanggung jawab Mbak Rosita. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada yang sia-sia Mbak Rosita. Mbak Rosita hari ini ngambil tanggung jawab, besok ada laki-laki yang akan mengambil tanggung jawab kehidupan Mbak Rosita dan akan membahagiakan Mbak Rosita dengan cara yang paling indah. Yang ketiga, Mbak Rosita gak capek. Mbak Rosita tuh punya hak untuk diri sendiri. Mbak Rosita punya hak untuk diri sendiri. Saya pikir mungkin beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir Mbak Rosita capek. Jangan-jangan Mbak Rosita udah kurang memperhatikan kebutuhan diri sendiri. Saking baiknya dan memperhatikan kebutuhan adik-adik sampai lupa dengan kebutuhan diri sendiri. Mbak Rosita punya hak juga untuk semua kebaikan itu. Mbak Rosita punya hak untuk istirahat. Mbak Rosita punya hak untuk self reward, sesekali beli sesuatu yang Mbak Rosita inginkan, yang bisa menjadi hiburan kecil gitu. Gak apa-apa, Mbak Rosita gak usah merasa feeling guilty ya kalau misalnya beli barang yang Mbak Rosita suka gara-gara aduh kasihan adik-adik. Mbak Rosita itu kan tulang punggung, butuh penyemangat untuk bisa bekerja atau bisa memberikan nafkah kepada adik-adiknya dan neneknya. Maka gak salah kalau Mbak Rosita sesekali self reward, sesekali Mbak Rosita pengen hiburan, pengen istirahat, itu haknya Mbak Rosita. Maka istirahat aja. Kalau lagi pengen istirahat aja. Kalau ada waktu buat santai aja. Kalau ada sesuatu yang Mbak Rosita bisa tabung untuk beli sesuatu yang layak, ya udah beli aja, nggak apa-apa. Nggak usah feeling guilty. Bisa jadi rasa malal itu rasa bosan, rasa capek, itu muncul karena kurangnya self reward. Kenapa kurang self reward? Saking baiknya Mbak Rosita. Jadi coba Mbak Rosita perhatikan, kira-kira Mbak Rosita tuh pengen apa sih selama ini? Oh, jangan-jangan selama ini nggak dilakukan karena nggak enak aja sama nenek sama adik. Yang terakhir, bagaimana dengan ibu? Boleh nggak saya merasa bahwa saya nggak punya ibu? Kalau bicara tentang optimis, doakan semoga ibu itu masih ada dan suatu saat dapat hidayah dan akan kembali. Itulah optimisnya seorang mukmin. Doakan. Memang dia punya salah, memang dia pernah durhaka sama anak. Karena selain anak bisa durhaka pada orang tua juga bisa durhaka sama anak. Tetapi kan Allah selalu membolak-balikkan hati. Bagaimanapun adik-adiknya Mbak Rosita butuh ibu kan? Mbak Rosita tetap pada saatnya walaupun udah dewasa tetap butuh ibu. Doakan aja yang terbaik daripada kita berharap yang buruk-buruk, mending mendoakan yang terbaik walaupun hati ini masih berat. Harus agak maksa nggak apa-apa. Ya Allah beri petunjuk kepada ibu saya. Ya Allah kembalikan ibu saya. Berdoalah seperti Nabi Yakub berdoa supaya ditemukan kembali dengan Yusuf yang hilang sekian puluh tahun. Pada akhirnya Allah memperkenalkan doa Nabi Yakub dan mereka utuh lagi, ketemu lagi. Walaupun waktu itu kayaknya nggak ada harapan deh Yusuf masih hidup. Tapi ternyata Yusuf bukan hanya masih hidup, tapi juga udah eksis, udah sukses. Maka doakan ibu yang terbaik. Semoga ibu dapat hidayah. Nanti dia akan kembali lagi dan kembali dalam keadaan yang lebih baik. Sehingga Mbak Rosita akan mendapatkan keluarga yang hampir utuh dengan keadaan seorang ibu. Walaupun nggak punya ayah. Saya berharap Mbak Rosita jangan putus asa. Walaupun saya tahu ada masanya capek, ya nggak apa-apa dengan capek, butuh istirahat ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan berputus asa untuk berharap yang baik-baik. Tapi yang paling buat saya merinding itu adalah saya ngebayangin Mbak Rosita baru cerita kayak gini, kita semuanya pengen mensupport. Kebayang nggak Allah dan para malaikat mensupport Mbak Rosita? Semoga Mbak Rosita dikuatkan terus. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jawabannya Bunda Ustazah Akia.
Semangat ya Marsita ya. Semangat ya, Masya Allah. Iwan ada yang mau tanya.